Jenderal Besar Pur Soeharto, Bapak Pembangunan, Sang Super Semar, Presiden Republik Indonesia tahun 1968 sampai tahun 1998 adalah juga Ketua Dewan Pembina Golkar di sepanjang 3 dekade kekuasaannya. Selama itu Soeharto dipilih sebagai Presiden RI sebanyak 7 kali dengan dukungan penuh Golkar sebagai bagian dari 3 pilar ABG, ABRI, birokrasi, Golkar. Itulah yang disebut sebagai demokrasi Pancasila. Seorang penulis menyebut, Soeharto adalah Golkar dan Golkar adalah Soeharto. Sebenarnya lah, Soeharto adalah ABRI dan ABRI adalah Soeharto. Di samping, Soeharto adalah birokrasi dan birokrasi adalah Soeharto. Jadi Soeharto itu identik dengan kekuasaan negara. Bahkan dengan negara itu sendiri. Pendeknya Soeharto ya Indonesia dan Indonesia ya Soeharto. Bukan main, karena Indonesia itu juga Soeharto. Maka tak aneh jika hanya dia yang berhak menafsirkan UUD 1945. Dalam pasal 7 disebutkan, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Kalimat ini dianggap jelas masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden hanya 5 tahun pertama dan 5 tahun kedua jika dipilih, sama sekali tidak disebutkan boleh 5 tahun ketiga des. Siapa bilang UUD 45 membatasi jabatan Presiden cuma 2 kali? Tidak ada yang membatasi, gitu Soeharto bersabda sebagai tafsirnya. Dalam bahasa gaul kira-kira berbunyi, suka-suka aku. Selanjutnya tentang pasal 33 yang berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itu berarti untuk kemakmuran Soeharto, anak cucu cicit, bergundal alias kroninya dalam dan luar negeri. Kan Soeharto itu Indonesia dan Indonesia itu Soeharto. Tidak ada yang salah bukan? Rezim militer Orba dibangun oleh Soeharto CS lewat lumuran darah 6 orang jenderal dan 3 juta rakyat Indonesia setelah didahului fitnah kotor dongeng horor tentang tarian harum bunga di lubang buaya. Selanjutnya kedudukan Soeharto mendapatkan legitimasi dengan apa yang disebutnya Super Semar. Surat perintah tanggal 11 Maret tahun 1966 dari Presiden Soekarno yang dipalsukan itu dengan menghilangkan yang asli. Legitimasi selanjutnya didapat dengan menafsirkan UUD 1945 seenak udelnya sendiri. Legitimasi yang lain perlu dibangun dengan peran sejarah Letkol Soeharto dalam serangan umum tanggal 1 Maret tahun 1949 di Yogyakarta terhadap pendudukan Belanda yang diklaimnya sebagai pemilik gagasan dan pelaksana di lapangan. Senyum Soeharto menggambarkan kata-kata yang tak diucapkannya. Habis petinggi militer yang lain pada ngumpet cari selamat, sedang Hamengkubuwono IX cuma nongkrong di istananya. Maka ya saya sendiri yang tampil menghadapi musuh. Tentu saja Soeharto mendapatkan dukungan barisan kaum intelektual dan cerdik pandai di segala lini yang dapat dibelinya. Maka ditulislah sejarah dirinya dengan tinta emas. Dibuatlah film kepahlawanan dirinya yang tiada taraf seperti Janur Kuning dan Pengkhianatan G30 SPKI serta bangunan Monumen Yogyakarta kembali di Jogja yang megah itu. Dunia Barat merasa berutang budi ketika Jenderal Soeharto menggulung PKI dan seluruh gerakan kiri dan akhirnya menggulingkan Presiden Soekarno. Simbol rakyat Indonesia dan dunia ketiga dalam menghadapi imperialisme dunia. Maka langkah selanjutnya adalah mendepolitisasi rakyat yang menjadi tujuan bersama antara dunia Barat dengan penguasa represif. Dua kekuatan itu bekerja sama menyingkirkan mayoritas penduduk Indonesia dari kehidupan ekonomi dan politik di negara mereka sendiri. Gaya rezim ini meniadakan pembangunan politik elementer alias politik tanpa pembangunan politik. Soalnya politik itu tabu bagi rakyat, biarlah politik itu menjadi monopoli Soeharto, ABRI, birokrasi dan Golkar, sedang PPP dan PDI diberi peranan politik pinggiran pupuk bawang sebagai ornamen demokrasi. Soeharto masih merasa kurang pas jika belum dilengkapi legitimasi yang lain daripada yang lain, yakni legitimasi alam gaib. Ia pun dibentengi oleh sejumlah dukun dan azimat yang diatur dari atas, barangkali oleh Ki Syema. Bukan kebetulan jika Soeharto mengidentifikasikan dirinya dengan Ki Syema. Salah seorang dukun yang tersohor sekaligus asisten khusus Soeharto ialah Jenderal Sujono Humardani.
Ia pernah diutus menjemput Kembang Wijaya Kusuma dari Nusa Kambangan bagi kesaktian dan kemenangan Soeharto. Untuk itu Soeharto melakukan apa yang dalam bahasa Jawa disebut menglakoni. Menjalankan olah mental dan spiritual dengan cara berpuasa, kungkum di sungai tertentu yang dianggap istimewa atau wingit dengan air dingin menusuk. Tidak sebarang orang tahan dan bisa diterima oleh tempat itu. Soeharto bersemadi di pinggir sungai yang seram, di gua atau di pantai Samudra Hindia untuk menghadap Nyai Loro Kidul dalam mitos Jawa. Bahkan disebut melakukan perkawinan sakral, bukan perselingkuhan, dengan sang Nyai. Apa istrinya tidak cemburu ya? Dalam hubungannya dengan harta korupsi yang pernah dijarah Soeharto bersama keluarganya, maka ada gagasan Presiden Gus Dur untuk melakukan tawaran damai kepada keluarga Cendana. Hal ini merupakan langkah persuasif Presiden Gus Dur agar keluarga Cendana sudi berkontribusi kepada negara dan rakyat. Maka pada akhir Mei tahun 2000 dikirimlah utusan terdiri dari Menteri Pertambangan dan Energi Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Gerakan Pemuda Ansor Saifullah Yusuf dan Zarnuba Arifah Cafsoh alias Yeni, putri Presiden Gus Dur. Jika keluarga Cendana setuju dengan jalan damai, maka rencananya Gus Dur akan mengeluarkan surat pengampunan kepada Soeharto dengan imbalan keluarga Cendana mengembalikan harta jarahannya sebesar 70-90%. Konon harta yang diincar di luar negeri saja sebesar 45 miliar dolar AS. Ketika itu Jaksa Agung Marzuki Darusman sedang melakukan pengusutan perkara korupsi Soeharto. Niat baik Gus Dur tak terimbangi. Ya, mereka hanya mau menjarah dan tak sudi berkontribusi untuk negara dan rakyat. Rakyat jelata mempunyai ungkapan sederhana, mana ada maling mau mengaku. Padahal konon polisi Indonesia punya kiat jitu. Bahkan mumi Mesir kuno pun tak dapat mengelak mengakui umurnya. Ketetapan MPR No. X 1/1998 mengamanatkan pemberantasan KKN yang dilakukan siapapun termasuk mantan Presiden Soeharto. Pada tahun 2000 Soeharto hendak dituntut dalam perkara Gurem dalam tindak korupsi sebesar 1,7 triliun dan 419 juta dolar AS terhadap uang yayasan yang didirikannya, Yayasan Darmais, Dakap, Super Semar, Amal Bakti Muslim Pancasila, Dana Mandiri, Gotong Royong dan Trikora. Yayasan yang bertujuan sosial ini memiliki aset sebesar 4,014 triliun. Yayasan ini telah menghimpun dana dengan berbagai macam aturan pemotongan gaji pegawai negeri, sebagian laba bank pemerintah serta BUMN serta dari para pengusaha kakap. Dalam kenyataannya dana itu dibuat bancaan untuk modal perusahaan milik Bob Hasan, Bank Yama milik Tutut, Sempati Air milik Tommy. Ini semua merupakan penyalahgunaan. Akhirnya Jaksa Agung Mei tahun 2006 mengeluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan perkara SKP 3. Soeharto memang dikdaya. Hidup Soeharto diberitakan pada akhir Februari tahun 2007 bahwa tim Kejagung, instansi sama yang mengeluarkan SP3 akan melayangkan somasi dengan gugatan perdata terhadap mantan Presiden Soeharto yang harus mengembalikan uang negara sekitar 1,5 triliun yang diduga hasil korupsi semasa mengetuai 7 yayasan. Kata Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh, Soeharto telah melakukan pelanggaran hukum itu yang akan digunakan dalam gugatan perdata. Hal ini dilanjutkan oleh Jaksa Agung Hendarman Sopanji pada 2007 sampai Soeharto sakit gawat pada Januari tahun 2008. Menurut pakar bidang perkorupsian Junus Adi Condro, hal ini cuma akal-akalan mencari popularitas. Jatuhnya Soeharto pada 1998 tidak serta-merta mengakhiri rezim lama. Pelembagaan hal-hal menyesatkan terus berlangsung. Jenderal Besar Pur Soeharto ditumbangkan. Kuku-kukunya sebagai bagian dari rezim militer Orba masih mencengkeram berbagai aspek kehidupan bangsa dan negeri ini. Bersamanya terdapat suatu lapisan militer dan sipil yang telah mencengkeram akumulasi kekayaan amat besar negeri ini yang kemudian menjadi sah secara hukum yang akan tetap memberikan pengaruhnya dalam jangka panjang dalam bidang politik maupun ekonomi, terutama melalui apa yang disebut money politics. Dengan politik kekuatan uang alias politik menyogok, menekan, mengancam dan meneror, menculik, kalau perlu membunuh yang menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya kekerasan rezim Orba. Kekayaan mereka itu setidaknya sebesar 60 miliar dolar AS ketika Soeharto jatuh, hampir setara dengan 600 triliun rupiah.
Sedang realisasi APBN perubahan 2006 untuk belanja negara sebesar 528 triliun. Artinya Soeharto dengan kerajaan Cendana beserta bergundal dan kroninya, sipil maupun militer, mampu membeli negeri ini. Awas, kepala kita masing-masing bisa dibelinya. Kejutan baru muncul, gugatan Soeharto terhadap majalah Time yang dikalahkan di pengadilan tinggi. Pada 2007 di tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung RI dimenangkan oleh Soeharto. Majalah itu harus membayar 1 triliun buat Soeharto. Jelas dia masih tetap sakti.